Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura. Nampak jelas perubahan rona wajah Warapalupi yang tidak luput dari perhatian keempat tamunya. Rona yang membias itu jelas gambaran kecemasan yang muncul mendadak. Dan di luar sadarnya, Warapalupi mendekat pada Aryo Sundoro dan memegangi tangan kirinya seperti meminta perlindungan. Hal itu membuat Rahastri Kandi dan Ken Siwi Nareswari justru kebingungan. Kenapa? Ada apa? Mengapa Nyai terkejut ketika kami bertanya nama itu? Aku tidak tahu. Kalian salah alamat. Kau berbohong, Nyai. Kau terkejut ketika kami menanyakan nama Temenggung Murtiwandawa. Apa maksud kalian mencari Temenggung Murtiwandawa di sini? Carilah ia di Kediri. Ini sebuah desa yang terpencil. Tidak ada yang bernama Murtiwandawa. Kau berbohong, Nyai Warapalupi. Kau jelas berbohong. Dan aku bisa mengambil kesimpulan bahwa rumah ini justru rumah Temenggung yang kami cari itu. Benar kan? Tidak, salah. Rahastri Kandi dan Ken Siwi Nareswari kemudian saling berpandangan. Namun sementara itu, perhatian mereka kemudian tertuju pada seorang perempuan berumur yang nampak berlari-lari membawa sebuah bakul berisi sayur-sayuran yang baru saja dipetik dari pategalan. Orang itu datang dengan napas tersengal-sengal. Ada apa? Siapa mereka, Warapalupi? Mereka numpang bertanya, menanyakan rumah Temenggung Murtiwandawa. Dan aku mengatakan aku tidak tahu, Bu. Benarkah demikian, Kisanak? Iya, benar, Bibi. Kami berasal dari bumi Blambangan. Dari sebuah tempat yang jauh sekali di ujung timur Pulau Jawa ini. Kami menempuh perjalanan berhari-hari hingga sebulan untuk sampai di tempat ini. Untuk mencari Temenggung Murtiwandawa. Sebelumnya, bolehkah aku bertanya? Bukankah kau adalah istri dari Temenggung yang kami cari itu? Jawab dulu. Ada hubungan apa kau dengan Temenggung Murtiwandawa? Mengapa kau dari tempat yang sedemikian jauh untuk mencarinya? Dari pertanyaan Bibi, aku bisa menyimpulkan bahwa Bibi mengenal Temenggung Murtiwandawa. Bahkan mungkin Bibi adalah istrinya. Maaf, Bibi. Jangan berprasangka. Kami tidak bermaksud buruk. Kami datang kemari adalah untuk mencari Kakang Kameswara. Kameswara? Kalian apanya? Ayah Ki Ageng Pesanggaran mempunyai 3 orang anak angkat. Kakang Mahisa Branjangan adalah anak angkatnya yang pertama. Dan telah memiliki seorang anak. Inilah orangnya. Rahastri Kandi namanya. Kemudian, anak kedua dari ayah Ki Ageng Pesanggaran adalah Kakang Kameswara. Aku adalah anak Ki Ageng Pesanggaran yang terakhir. Namaku Ken Siwi Nareswari. Anak-anakku, izinkanlah aku menganggap kalian adalah anak-anakku. Aku adalah Ibu Surya Medari, yang kalian kenal sebagai Kameswara itu. Jika kalian adalah saudara Kameswara, maka kalian adalah anak-anakku pula. Dengan sukacita, Nyai Sakyamurti mempersilahkan para tamunya itu untuk masuk ke dalam. Rahastri Kandi mendadak merasa air matanya telah menggenangi kelopak matanya. bahwa perempuan itu dengan tanpa canggung menuntunnya masuk ke dalam rumah,
mengingatkannya kepada ibunya di Palwasambu. Demikian pula dengan Ken Siwi Nareswari. Dia merasa terharu ketika Palupi memegangi tangannya bersama-sama melangkah ke dalam rumah. Anak-anakku, aku ingin mengenal kalian berempat lebih jelas lagi. Nah, bicaralah. Biarlah ibu akan mendengarkannya. Namaku Kensiwi Narswari, Bibi. Panggillah aku Ibu, Nduk. Kau adalah anakku pula. Namaku Kensiwi Narswari. Dan dia Kakang Panji Parasu. Ia dari bumi Bondowoso. Ia calon suamiku, Ibu. Oh, lalu? Dan ini keponakanku. Keponakan Kakang Kameswara pula. Namanya Rahastri Kandi. Yang di sebelahnya adalah Panji Garit atau Paksi Jalak Kuning. Ia suaminya. Jadi, kau justru sudah bersuami, Ger? Pangestunipun, Eyang. Betapa bahagianya hati ibu pada saat ini. Sangat bahagia. Di tempat yang sepi seperti ini, kami mendapatkan kunjungan dari anak-anak dan cucu sendiri. Baiklah, ibu akan memperkenalkan. Ibu adalah istri Tumenggung Murtiwandawa yang kalian cari. Akan tetapi suami ibu pada saat ini tidak ada. Karena sesuatu hal. Ibu mempunyai 2 orang anak yang lahir dari rahim ibu sendiri. Yang pertama adalah Surya Medari, yang kalian kenal dengan nama Kameswara itu. Anak ibu yang kedua adalah Wara Palupi. Ini dia orangnya. Dan ibu kelihatannya hampir mendapatkan seorang cucu. Iya, Wara Palupi akan segera memberikan seorang cucu kepada ibu. Dan ibu telah siap pula menjadi seorang nenek. Wara Palupi. Iya, Bu. Hari ini kita menerima tamu-tamu penting. Suruh Aryo Sundoro untuk menyembelih beberapa ekor ayam. Dan sebaliknya, kau nanti yang memasaknya. Dan dengan senang hati, aku akan ikut membantu Bibi Wara Palupi, Eyang. Oh, tentu boleh. Tapi, di mana suami Adi Palupi itu, Bu? Maaf, siapa suaminya? Nantilah ibu akan bercerita. Semalaman kalau kau perlu, ya kita tidak usah tidur. Dan hanya berbicara saling tukar-menukar cerita. Meskipun Ken Siwi Nareswari seperti tidak sabar lagi untuk segera menanyakan di mana Kameswara, tetapi untuk beberapa saat dia harus segera menahannya. Ken Siwi kemudian segera pergi ke Pakiwan dan membersihkan diri, diikuti kemudian oleh yang lainnya. Rahastri Kandi kemudian ikut menyibukkan diri di dapur, bersama-sama Wara Palupi mempersiapkan makan malam. Dan manakala hidangan telah siap, betapa nikmatnya mereka makan bersama-sama sambil lesehan di atas sehelai tikar. Dan ketika acara makan malam itu usai. Maaf, Bu. Siapakah Aryo Sundoro itu? Suami Wara Palupi? Bukan. Suami anakku adalah seorang senopati di Kediri. Senopati Naragupita namanya. Tapi ia telah meninggal. Telah tiada? Iya. Aryo Sundoro, belum sebulan ini ia tinggal bersama kami. Ia hampir terbunuh oleh orang-orang yang memburunya. Dan Kameswara yang menolongnya. Jadi, Kakang Kameswara telah menolongnya? Benar, Dok. Kapan itu, Bu? Dan di mana Kakang Kameswara sekarang berada? Ya, peristiwanya terjadi hampir sebulan yang lalu. Di malam pertama Kameswara datang. Ia telah menyelamatkannya dari orang-orang yang memburunya. Kemudian, di hari berikutnya, Kameswara pergi karena mencemaskan nasib istrinya.
Maksud ibu mencemaskan kakangnya, Pinaka Swasti Ratu. Kalian sudah mendengar nama itu? Sudah, Bu. Aku sudah mengenal Kang Mbok Pinaka Swasti Ratu. Juga pernah mendengar persoalan yang pernah timbul di antara mereka. Iya, karena mereka saling tidak mengetahui bahwa mereka sebenarnya kakak beradik. Mereka mengikat diri di dalam perkawinan. Dan Kang Mbok Pinaka, menurut cerita Kakang Kameswara, telah hamil. Ya, itulah. Pinaka Swasti Ratu adalah anak dari suami ibu pula. Ibu pun kalau bertemu dengannya, tentu akan menganggapnya sebagai anak pula. Dan pada suatu malam, ibu bermimpi. Dan adalah aneh. Secara bersamaan, suami ibu, Kakang Sakyamurti, bermimpi pula. Dan mimpi yang sama. Berceritalah Nyai Sakyamurti tentang mimpinya. Ken Siwi, Rahastri Kandi, Paksi Jala Kuning, dan Panji Parasu mendengarkan cerita itu dengan seksama. Bahkan Warapalupi yang telah selesai dari Pakewan ikut bergabung pula. Sebuah peristiwa yang aneh ternyata sedang dihadapi oleh Kakang Kameswara. Meniti keadaannya, persoalannya bukanlah persoalan yang enteng. Aku membayangkan, tentu Kakang Kameswara menghadapi banyak sekali kesulitan. Ya, itulah yang ibu ketahui, nak. Sampai hari ini masih belum ada kabar beritanya. Kameswara belum kembali. Suami ibu juga belum kembali. Sebuah candi yang besar sekali. Apakah ada yang tahu? Adakah candi itu? Di mana tempatnya? Kakang Aryo Sundoro tahu. Oh, kakang yang bisu itu Bibi Palupi? Benar. Beberapa hari ini aku mengajaknya berbincang. Tentu saja menggunakan bahasa isyarat. Ia menceritakan sebuah candi yang besar yang terletak tidak jauh dari Gunung Sumbing dan Sindoro. Tidak jauh juga dari Merapi dan Merbabu. Kakang Aryo Sundoro dapat menyebut dengan benar karena ia mengerti bahasa tulis. Oh, apakah dengan demikian Kakang Kameswara pergi ke gunung itu? Maksudku pergi ke candi itu? Candi apakah itu namanya Bibi Palupi? Candi Suambara Budura. Oh, rasanya aku belum pernah mendengar nama itu. Barangkali karena kita tinggal di Blambangan, Rahastri Kandi. Blambangan dengan Merbabu dan Merapi berjarak jauh sekali. Aku kira Kakang Kameswara pasti pergi ke tempat itu. Iya, tempat itu cukup jauh. Diperlukan waktu perjalanan sekitar 4-5 hari untuk sampai di seberang Gunung Lawu. Dan masih diperlukan beberapa hari lagi untuk sampai di lereng Gunung Sumbing. Aku pernah ke tempat itu. Akan tetapi aku belum pernah mendengar nama candi itu. Bagaimana? Apakah kita tetap akan mencarinya? Tanggung, kalau kita tidak melanjutkan perjalanan. Kita sudah menempuh perjalanan berhari-hari. Besok kita lanjutkan perjalanan. Firasatku mengatakan Kakang Kameswara menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Dan mungkin kehadiran kita bisa sedikit meringankan bebannya. Maka demikianlah, malam itu Ken Siwi dan segenap rombongannya menginap di rumah Nyai Sakyamurti yang terpencil itu. Keakraban yang terjalin antara Rahastri Kandi dan Warapalupi serta Ken Siwi Nareswari dibawa dalam perbincangan yang akrab. Bagai menumpahkan unek-unek yang berat terpendam dalam hatinya, Warapalupi menceritakan kisah hidupnya tanpa tedeng aling-aling. Hati Ken Siwi bergetar mendengar kisah itu. Tidak disangka bahwa akan ada orang yang mempunyai pengalaman yang buruk seperti itu.
Dan hati Rahastri Kandi bagaikan diiris-iris ketika melihat Warapalupi membusai perutnya. Calon bayi itu telah tidak berayah. Itulah kisah hidupku, Kakang Bu Ayu Kensiwi. Sebuah cerita yang benar-benar menggetarkan, mencekam, serta mengiris kalbu. Kasihan kau, Warapalupi. Ya, aku tidak bisa membayangkan. Andai kata akulah yang mengalami peristiwa seperti itu. Nampaknya hati dan pikiranmu telah mengendap sekali, Warapalupi. Aku memang telah berusaha mengendapkannya, Kang Bo. Meski aku merasa betapa sulitnya. Pada saat-saat tertentu, pada saat tidur, atau ketika aku tersentak oleh gerakan bayiku yang masih berada di perut ini, aku teringat pada Kang Mas Naragupita. Kadangkala aku membayangkan, seolah-olah Kang Mas Naragupita masih hidup dan mendampingiku. Aku bahkan menghayalkan bercakap-cakap dengannya, berbicara tentang berbagai hal, menyiapkan nama bayi, atau membicarakan rumah sederhana yang kami bangun. Tetapi ketika aku seperti terbangun, tersentaklah semuanya, lenyap saat itu. Menyakitkan sekali. Semuanya hanya mimpi. Pembicaraanku tentang nama bayiku, pembicaraanku tentang rumah yang aku harus menerima kenyataan itu. Iya, aku memang sedang berusaha untuk menerimanya. Aku berharap kelak akan ada lelaki lain yang bisa melindungi aku, memberikan kehangatan cinta seperti yang pernah diberikan oleh Kakang Naragupita kepadaku. Tentu, Palupi. Kau sedemikian cantik, kulitmu putih dan halus. Yakin sekali, pasti ada pria lain lagi yang kau angankan itu. Bagaimana kalau orang itu cacat? Mengapa? Cacat bagaimana? Tangan, kaki, atau apa? Bagaimana kalau orang itu bisu? Maka demikianlah, malam itu Kensiwi dan segenap rombongannya menginap di rumah Nyai Sakya Murti yang terpencil itu. Keakraban yang terjalin antara Rahastri Kandi dan Warapalupi serta Kensiwi Nareswari dibawa dalam perbincangan yang akrab. Bagai menumpahkan unek-unek yang berat terpendam dalam hatinya, Warapalupi menceritakan kisah hidupnya tanpa tedeng aling-aling. Tentu, Palupi. Kau sedemikian cantik, kulitmu putih dan halus. Aku yakin sekali, pasti ada pria lain lagi yang kau angankan itu. Bagaimana kalau orang itu cacat? Kenapa? Cacat bagaimana? Tangan, kaki, atau apa? Bagaimana kalau orang itu bisu? Yang kau maksud Aryo Sundoro? Beberapa lama ia tinggal bersama kami di sini. Temanku satu-satunya selain ibu adalah Kakang Aryo Sundoro. Kami banyak berbicara melalui bahasa isyarat. Semakin lama kami semakin akrab. Entahlah, mengapa aku tiba-tiba berangan-angan hal yang tidak pantas. Bibi tidak boleh beranggapan demikian. Aku sangat mendukung jika antara Bibi dan Paman Aryo Sundoro terjalin hubungan yang erat. Aku tahu bahwa pada orang yang bisu, buta, atau tuli justru tersimpan nilai yang besar, cinta yang besar tanpa sisa, kesetiaan yang tuntas tanpa sisa, keluhuran. Benar, benar Warapalupi. Aku sependapat. Kau tidak boleh larut dalam keadaanmu yang seolah bermimpi dan berada di bayang-bayang. Cinta tidaklah terletak pada wajah yang tampan atau wajah yang cantik. Pada wajah tampan dan cantik, biasanya justru tersimpan kepalsuan, kebohongan. Namun jarang yang demikian terjadi pada orang yang mempunyai cacat seperti Aryo Sundoro, bisu dan tuli.
Karena bisu dan tuli itulah yang menyebabkan ia sangat menghargai apapun. Menghargai cinta, kesetiaan, dan kasih sayang. Orang yang demikian itu, jika terluka hatinya, adalah luka yang sangat menyakitkan hatinya. Kau mendapatkan cinta yang besar dan tidak ternilai harganya. Terima kasih. Akan tetapi, bagaimana dengan Eyang? Eyang mengetahui kau menjalin hubungan ini? Aku belum pernah membicarakannya dengan ibu. Akan tetapi aku kira, ibu pasti mempunyai ketajaman mata hati yang dapat melihat yang tidak terlihat, dapat merasakan yang tidak terlihat pula. Jika demikian, nampaknya Eyang merestui. Ada baiknya Bibi terbuka pada Eyang. Mungkin bayi itu akan lahir ditunggui oleh ayahnya, Paman Aryo Sundoro. Akan tetapi, bagaimana dengan Paman Aryo Sundoro sendiri? Iya, bagaimana dengan sikapnya? Aku mempercayai ketulusannya. Ia bisa menerima keadaanku yang seperti ini. Kalau begitu, apalagi yang harus menjadi bahan pertimbangan Bibi? Mata Warapalupi kembali berkaca-kaca. Dia merasa terharu mendengar dorongan yang tulus dari para tamunya. Dan merekah di kelopak matanya bayangan Senopati Naragupita seperti tengah memandanginya dengan tatapan mata yang kosong. Kenapa? Aku ingat kembali kepada Kakang Naragupita. Sudahlah, bukan berarti kau harus melupakan. Akan tetapi kau jangan selalu membayangkannya. Akan berakibat buruk pada kesehatanmu, juga pada bayimu. Dan aku yakin, Senopati Naragupita yang berada di alam lain itu tentu akan bersedih jika kau terlampau memikirkannya. Ruangan itu kemudian menjadi hening. Warapalupi berusaha menenangkan gejolak perasaannya, tetapi air matanya tetap bergulir membasahi pipinya. Permukaan hati Rahastri Kandi dan Kensiwi Nareswari tersentuh sekali oleh cerita yang dipaparkan Warapalupi tentang nasibnya itu. Rahastri Kandi melihat kemalangan yang dialaminya ternyata hanya seujung kuku bila dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Warapalupi. Ketika perempuan muda itu semakin akrab. Kalian besok akan berangkat? Iya, kami akan melanjutkan perjalanan, melacak jejak Kakang Kameswara. Kami akan menjelajahi kawasan di sekitar Gunung Sumbing dan Sindoro, serta Merapi dan Merbabu. Sayang. Kenapa Warapalupi? Aku merasa senang sekali bertemu dengan Kang Mbok Kensiwi, dengan Rahastri Kandi dan yang lain. Kedatangan kalian menjadi hiburan bagiku. Sayang pertemuan ini terasa singkat. Andai kata kalian semuanya mau tinggal di sini barang sepekan, tentu akan lebih menyenangkan hatiku. Itu tidak mungkin, Warapalupi. Kakang Kameswara juga mengatakan demikian. Dulu ketika Kakang Kameswara datang, aku merasa senang sekali. Kakang Kameswara mengajakku jalan-jalan ke lembah di depan sana. Ia melindungiku, ia memelukku. Tetapi itu tidak lama. Kakang Kameswara harus meninggalkan aku. Akan tetapi, bukankah ada Paman Aryo Sundoro, Bibi? Ya, untung ada Kakang Aryo Sundoro. Waktu terus bergerak menuju ke arah malam. Akhirnya karena rasa kantuk dan lelah mereka pun tertidur. Manakala pagi kemudian datang, dengan berat hati, Nyai Sakyamurti melepas keberangkatan tamu-tamunya. Bagi Warapalupi, pertemuan itu benar-benar meninggalkan sebuah kesan. Ketika 4 ekor kuda meninggalkan rumah yang terpencil itu, berderap semakin jauh ke arah barat, mata Warapalupi nampak kembali berkaca-kaca. Sementara itu, di suatu malam di Candi Swambara Budura, kalau tidak salah,
Besok adalah hari ke-40 bagi Nyai Pinaka Swasti Ratu yang menjalani puasa. Benar, Sang Wasi Bresima. Besok adalah harinya yang ke-40. Kita berharap ia bisa melaluinya dengan baik, tidak mendapat halangan apapun. Akan tetapi, kita harus selalu menjaganya. Malam ini adalah malam yang genting. Oleh karena itu, aku minta Sang Wasi untuk tidak tidur. Iya, aku tidak akan tidur. Dan itu berarti selama 7 malam yang terakhir ini, kita tidak tidur, Brahmana. Benar, itu masih jauh lebih ringan dari apa yang dilakukan oleh Nyai Pinaka. Ia mengemban sebuah tugas yang berat. Di balik apa yang dilakukannya adalah keselamatan candi yang megah ini dari jangkauan tangan titisan Batari Durga itu. Iya, tetapi ada sesuatu yang menarik, Brahmana. Mungkin Sang Brahmana berminat untuk mengetahui. Tentang apa? Selama 2 pekan ini, ternyata ada seseorang yang mengawasi candi ini dengan seksama. Aku tidak merasa perlu untuk berbuat apapun, karena yang dilakukan orang itu sekedar mengawasi. Tetapi, apakah maksud sebenarnya yang terpendam di dalam hati orang itu? Aku tidak tahu. Tanpa sengaja, sore tadi, aku bertemu dengannya. Menilik wujudnya, orang itu tidak memendam niat jahat. Tetapi entahlah, siapa tahu ia menyembunyikan niat jahatnya. Lalu, apa saja yang Sang Wasi telah ketahui tentang orang itu? Hanya wujudnya, Sang Brahmana. Aku tidak mengajaknya berbicara, meski kami bertemu di pasar yang terletak sekitar 10 patok di arah selatan. Orang itu sebaya dengan aku, berkumis putih. Tatapan matanya menunjukkan orang itu mempunyai ilmu kanuragan. Iya, kita harus berhati-hati. Siapa tahu orang itu adalah kaki tangan perempuan bermata 3, penjelmaan dari kekuatan hitam Sang Batari Durga. Candi Swampara Budura itu berdiri megah, seolah menyaingi ketinggian sebuah bukit. Jika dilihat pada malam hari, candi itu menimbulkan sebuah kesan yang luar biasa. Bagi penduduk di sekitar candi itu berada, sampai di seberang gunung, menjadi buah bibir pembicaraan orang tiada henti-hentinya. Tempat yang semula hanya sebuah bukit itu, tiba-tiba di situ telah berdiri sebuah candi. Anakku, maafkan ayah ini. Kau tidak pantas menyebutku ayah. Aku tidak pantas menganggapmu anakku. Aku tidak pantas. Kau bukan ayahku. Kau adalah binatang. Jangan kau bermimpi. Karena kau merasa telah memperkosa ibuku, yang kemudian berakibat kelahiranku. Lantas kau berhak menyebut diri sebagai ayah. Aku justru akan membunuhmu. Ayo, hadapilah aku. Hadapilah Pinaka Swasti Ratu. Dan pedang ini akan menyobek perutmu. Akan kukeluarkan ususmu. Hei, keparat, hadapilah aku. Ini Pinaka Swasti Ratu. Masa silamku kuisi dengan coreng-moreng lumpur yang menjijikkan. Masa silamku kuisi dengan perbuatan yang hina dan tidak mengenal peri kemanusiaan. Di saat ini, jelas telah aku lihat betapa kotornya aku. Sekujur tubuhku belepotan kotoran. Sangat kotor. Sakyamurti,
Murti Wandawa. Sekarang kenangilah apa yang telah kau perbuat. Kenanglah dengan segenap perasaanmu apa yang telah kau perbuat. Saat ini kau mencemaskan nasib Pinaka. Kau tidak berhak. Bahkan andai kata kau menebus kesalahanmu dengan nyawamu, kau tidak akan mendapatkan belas kasihan. Tidak, Sakyamurti. Oh, Batara Agung, dewa-dewa di langit, cabutlah nyawaku. Cabutlah nyawaku ini. Sakyamurti yang kumat dibayang-bayangi oleh kekeliruan yang diperbuatnya di masa silam, tersentak oleh derap kuda yang datang mendekat. Dia segera mematikan perapian dengan seember air, dan kemudian menempatkan diri di tempat yang tidak terlihat. 4 ekor kuda itu semakin dekat, dan tanpa sengaja berhenti tidak jauh dari tempat Sakyamurti bersembunyi. Kalian lihat, itulah Candi Swambara Budura. Candi itu harus dihancurkan. Akan tetapi itu bukan tugas kalian. Yang harus kalian lakukan adalah serang orang-orang sombong yang pada saat ini berada di candi itu. Mengerti? Aku mengerti, Nyai. Bagus. Kerjakanlah. Obrak-abrik orang-orang yang berada di dalam candi itu. Di puncak candi ada seorang perempuan yang paling sombong. Ia melakukan semadi. Kalian tidak akan mampu mengalahkannya. Akan tetapi, jika kita bisa mengganggunya, membuat ia terbangun dari semadinya, itulah tujuan kita. Nah, kerjakanlah. Langkai dulu mayatku. Hei, siapa kau? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Akan tetapi, aku terpanggil untuk menghalang-halangi niatmu. Apa keuntunganmu dengan apa yang akan kau lakukan itu? Apa keuntunganku? Itu bukan soalmu. Akan tetapi aku harus mencegah apa yang akan kau lakukan. Keparat! Serang orang itu! Bunuh dia! Setan alas, kau lukai temanku. Dia akan mati. Dan kau juga. Pertempuran itu tiba-tiba terjadi, dan dengan cepat pula meningkat merambah ke tataran kanuragan yang tinggi. Temenggung Murti Wandawa yang bagaikan mencari kematian, tetapi juga didorong oleh ketidaksenangannya. Ada orang yang mengganggu ketenangan anak gadisnya Pinaka Swasti Ratu, mengamuk seperti banteng terluka. Dan hanya dalam waktu yang singkat, lawan-lawannya bergelimpangan. Tinggal Nyai Saur Pitutur yang menghadapinya. Dan Brahmana Loh Gawe dan Sang Wasi Sima terkejut mendengar tentang senjata yang beradu, serta teriakan kemarahan. Brahmana, ada orang yang bertempur. Benar, Sang Wasi Bresima. Kita perlu melihat siapa yang sedang bertempur itu. Iya. Brahmana Loh Gawe dan Wasi Bresima yang berada di tingkat 2 dari pelataran candi segera bergegas turun mendekati tempat perang tanding terjadi. Benturan pedang di antara yang berlaga menyebabkan pijar api. Brahmana Loh Gawe bergegas mendatanginya. Mereka menemukan 3 mayat bergelimpangan. Nah, apa yang akan terjadi di Candi Swambara Budura selanjutnya? Dan bagaimana akhir pertempuran antara Sakyamurti dan Nyai Saur Pitutur? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.